Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Eki Astriana Anto. Saya siswi dari kelas 12 MIPA 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penerapan sifat koligatif larutan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan terbagi menjadi 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fenomena laut mati. Jika kita berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam. Hal ini dikarenakan konsentrasi zat terlarutnya yang sangat tinggi. Kadar garam pada laut mati ini sangat tinggi dibandingkan dengan air laut pada umumnya. Dengan adanya kadar yang sangat tinggi, menyebabkan air tidak mudah menguap. Tingginya konsentrasi zat terlarut di laut mati membuat laut mati memiliki massa jenis yang lebih tinggi, bahkan lebih besar dari massa jenis manusia. Karenanya, kita dapat mengapung di laut mati. Yang kedua yaitu kolam apung. Kolam apung dibuat dengan melarutkan garam ke dalam air kolam dengan jumlah yang sangat besar, sehingga diperoleh konsentrasi garam dalam air kolam yang tinggi. Peranan yang ketiga yaitu benzena murni. Bahan bakar untuk pesawat terbang bernama avgas atau yang lebih dikenal dengan nama benzol atau benzena. Untuk mendapatkan benzena murni, menggunakan pemisahan campuran dengan destilasi bertingkat, dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat terlarut. Sifat yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air yang dipanaskan hingga mendidih. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Jika air tersebut ditambahkan dengan garam dapur, maka titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius pada tekanan yang sama. Itu artinya air pada larutan garam mengalami kenaikan titik didih. Peranan yang kedua yaitu destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Larutan yang akan dipisahkan dengan zat terlarutnya, suhunya dinaikkan secara perlahan agar zat terlarut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Penerapan yang ketiga yaitu penambahan garam saat memasak makanan. Ketika menambahkan garam pada makanan, titik didihnya akan mengalami kenaikan. Sifat yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat campuran pendingin pada es putar. Untuk membuat es putar, diperlukan yang namanya cairan pendingin. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Peranan yang kedua yaitu anti beku untuk mencairkan salju di jalan raya. Untuk membersihkan salju di jalan raya, biasanya ditaburi dengan campuran garam NaCl dan CaCl2. Penaburan garam ini akan menurunkan titik beku salju sehingga salju kembali menjadi air. Peranan yang ketiga yaitu membuat zat anti beku pada radiator mobil. Untuk mengatasi agar air radiator tidak mudah membeku, maka ditambahkan cairan yang sulit membeku, yaitu etilen glikol. Sifat yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengawetan makanan. Contoh pemanfaatan konsep tekanan osmotik dalam pengawetan selai. Gula dalam jumlah yang banyak membantu dalam proses pengawetan, karena gula membantu membunuh bakteri yang
yang bisa mengakibatkan botulisme. Botulisme merupakan kondisi keracunan serius yang disebabkan oleh racun yang dihasilkan bakteri Clostridium botulinum. Peranan yang kedua yaitu mesin cuci darah. Terapi cuci darah atau hemodialisis menggunakan mesin dialisis. Mesin dialisis ini menggunakan prinsip tekanan osmosis larutan. Peranan yang terakhir yaitu penggunaan garam untuk membasmi lintah. Garam dapur mampu menyerap air yang ada di dalam tubuh lintah, sehingga lintah akan kekurangan air dan pada akhirnya lintah tersebut akan mati. Demikian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.